Ya, Kanjeng, ada kegiatan apa hari ini, Kanjeng? Bisa diceritakan dengan Mbak Astin? Ya, hari ini kami memenuhi panggilan dari penyidik Polres Depok dalam rangka untuk mediasi klien saya, Mbak Asti, yang mana klien kami ini diduga melakukan tindakan penggelapan dan penipuan. Nah, menurut kami, tadi hasil mediasi, nah perkara ini semestinya tidak masuk ranah pidana. Nah, karena apa? Ini adalah persoalannya mereka ini adalah masalah pembagian harta waris. Nah, tentu klien kami ini dari tahun 2020 hampir 3 tahun menuntut haknya sampai hari ini. Nah, makanya klien kami ini mencari keadilan. Nah, makanya klien kami ingin menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan secara adil. Agar apa? Yang mana hak ahli waris itu bisa diterima oleh Mbak Asti ini secara benar, secara jujur. Ini yang diinginkan klien kami. Klien kami ini tidak ingin yang bukan haknya diambil oleh klien kami. Nah, makanya tadi hasil dari mediasi ini dari pihak klien si telapor itu berkeinginan perkara ini dilanjutkan. Silakan, kami siap untuk menghadapi itu. Kalau memang itu yang diinginkan oleh terlapor. Dan klien kami pun siap dengan bukti-bukti yang ada, yang dia pegang sampai saat ini. Nah, persoalannya sekarang, kenapa saling lapor? Ini kan persoalan waris yang harus diselesaikan secara musyawarah dan benar. Kenapa? Tentu kita memahami juga dalam hukum Islam bahwa harta, ya, harta waris itu jika diambil dengan tidak benar, apalagi menzolimi klien kami, haram hukumnya. Nah, disinilah akhirnya klien kami dilaporkan di Polres Depok yang diduga klien kami melakukan penggelapan dan penipuan berkenaan dengan sepeda ataupun jam arloji. Setelah kami pertanyakan dengan klien kami sendiri tidak mengerti apa yang dilaporkan oleh terlapor, masalah jam dan masalah sepeda. Nah, disinilah kami akan melakukan upaya hukum apapun untuk pembelaan terhadap klien kami sampai manapun akan kami kejar mencari keadilan. Nah, dengan demikian klien kami tetap dengan pendiriannya bahwa itu adalah hak waris yang harus diperjuangkan karena klien kami masih mempunyai anak kecil. Nah, inilah seorang ibu yang memperjuangkan hak-hak untuk anaknya. Nah, maka hari ini klien kami coba melakukan untuk musyawarah pada hari ini di Polres Depok. Tetapi itu gagal kami lakukan. Dan mereka mengatakan bahwa akan melanjuti. Menurut kami ini adalah perkara perdata. Tidak ada unsurnya perkara pidana. Ini menurut pandangan kami. Demikian. Kalau masih bisa ceritakan kronologi seperti apa sih, Mbak? Bisa dibilang perebutan ya, warisan seperti apa, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, terima kasih kepada kerabat media. Saya Asti Banuarti. Saya selaku istri dari almarhum suami saya, Insinyur Haji Supriyatno, yang dimana masa hidupnya dia anggota DPR dari Komisi 11. Kronologi dari peristiwa ini bermula dari meninggalnya almarhum, bahwa setelah meninggal almarhum, saya mendapatkan begitu banyak tekanan, seperti ada laporan pertama. Mohon maaf, ini sudah laporan ketiga kali. Pertamanya saya dilaporkan dengan dalil yang sama, pencurian dalam keluarga Harley, motor Harley suami saya, gitu. Dimana itu pun menurut saya masih ada hak saya di dalam situ. Naik sidik lagi, gitu. Ini juga yang terakhir,
kembali lagi naik sidik lagi, dan menurut saya itu tidak adil ya. Ini menurut saya sungguh sangat membuat saya tertekan selama 3 tahun dan saya tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya saya dapatkan. Itu dilaporkan oleh siapa, Mbak? Oleh anak tiri. saya. Berarti anak yang dari yang isi pertama itu ya? Bahwa yang mesti diketahui ada yang ikut andil dalam masalah ini gitu. Apa aja Mbak mungkin yang dilakukan selain juga membawa harta waris itu? Mungkin ada laporan lain yang... Iya, ada. Yang pertama tadi motor, yang kedua saya dapat laporan lagi di Mabes TPPU di tahun 2022 atas dasar memakai uang di rumah sakit suami saya sendiri gitu. Saya dikatakan membayar lawyer dari uang rumah sakit tersebut, yang dimana seharusnya apabila saya memakai uang dari rumah sakit, itu pun uang dari rumah sakit suami saya itu sah-sah saja. Tapi pada saat itu saya bisa membuktikan kepada penyidik bahwa uang yang saya bayar untuk lawyer itu hasil dari pribadi, uang rekening saya sudah di print juga sama penyidik. Beberapa bukti saya membayar dengan rekening pribadi saya, tidak ada sangkut paut uang rumah sakit sama sekali. Selama 3 tahun saya menjalani ini, saya tidak pernah mendapatkan hak saya dari rumah sakit tersebut. Mbak, sorry. Tadi kan Mbak menyebutkan bahwa dilaporkan oleh anak tiri dari almarhum ya. Nah, itu sedikit tarik, dia kemarin ada berapa putra putri sih anaknya? Apa dia sendiri? Apa ada pihak lain yang ikut melaporkan Mbak juga? 3. Tiga. Ada anak. Dan tiga-tiganya melaporkan Mbak? Enggak, cuma Cuma satu. Terkait tudingan yang tadi yang diduga membawa lari harta almarhum. Ya. Mungkin sejauh ini secara itu gimana? Maaf untuk membawa lari, enggak, ini kan pasalnya penipuan sama penipuan. Yang sekarang. Tapi sebelumnya udah ada itu loh, kayak pembicara, kok dia sampai pasti kan ada unsur tuh sehingga bisa dia cetus bikin lapor kepolisian kan, itu mungkin sebelumnya udah bagaimana kronologinya itu? Apa misalnya ada keributan dulu atau gimana? Keributan iya, kita kan ada sempat ribut-ribut masalah yang pertama ya, saya dilaporkan di Polres Depok juga gitu, masalah motor, akhirnya berkelanjutan menjadi panjang, dan saat itu proses mediasi yang menurut saya tidak ada keadilan sama sekali untuk saya dengan tertindasnya saya saat itu, karena status saya sudah naik sidik. Ada tipu muslihat justru di situ. Justru yang berhak melaporkan tipu muslihat itu saya. Tapi saya mencoba untuk memediasikan ini sebagai ibu sambung. Saya selalu mencoba dalam 3 tahun untuk kita bermediasi, kita berbicara keluarga bahwa saya meminta hak saya dan anak saya. Tidak terdapat. Sebenarnya almarhum ini sudah membagi warisannya ke Mbak atau ke istri sebelumnya seperti apa sih Mbak? Mungkin diceritakan itu. Ya, mohon maaf sebelumnya, info dan dokumen yang kukuh yang sudah kami dapatkan dan bukti bahwa pembagian yang pertama Gonogini itu sudah ada keputusan bersama dan dikuatkan dalam putusan pengadilan perceraian. Tapi katanya Mbak ada yang merasa kurang adil dalam pembagian warisan, seperti apa nih Mbak? Karena nama saya dan anak saya dihilangkan secara mutlak di perusahaan tersebut, rumah sakit. Kok bisa Mbak? Dengan pertama itu ada laporan dari Polres Depok, di mana saya buta hukum saat itu, saya tidak mengetahui apa yang terjadi, saya tidak tahu bagaimana harus menghadapi ini, dan tipu muslihatnya adalah saat itu rumah sakit dinilai 9 miliar ya. Pembagian untuk ini sebenarnya. Untuk apresiasi ya, mereka membilang 9 miliar. Boleh dicek sekarang gitu berapa. Dan saya disuruh menandatangani beberapa akte perdamaian, ada 3 akte. Dan itu saya tidak boleh membahas sama sekali kepada kuasa hukum ataupun kerabat, bahkan saya harus bertanda tangan di hari itu juga. Mbak, isinya dibaca nggak isinya di dalam surat pernyataan tanda tangan itu, dibaca nggak isinya? Mungkin apa sih ingat? Ya, bahwa salah satunya saham itu, setengah dari saham itu harus dikasih ke mantan istri.
seperti itu, dan saya mengalihkan seluruh saham saya kepada anak saham saya. Jadi nama saya dan anak saya benar-benar hilang dan tidak ada di rumah sakit sama sekali. Berarti bisa dibilang Mbak ini dalam tekanan dalam menandatangani seperti itu. Iya, betul. Karena juga ada ancaman tadi ya, laporan. Iya, ada laporan, bukan ancaman, karena memang laporannya sudah terjadi dan sudah naik sidik. Saat itu saya dilaporkan pencurian dalam keluarga. Padahal motornya itu motor suami saya, posisi surat-surat di saya, kunci di saya. Saya memindahkan dari rumah kami di Depok, saya pindahkan ke Cilandak. Itu masuk ke dalam pasal pencurian dalam keluarga dan naik sidik. Pada dasarnya surat-surat dan kunci di saya, dan saat itu saya hanya memindahkan untuk membawa ke bengkel karena posisinya sudah mati. Sudah rusak. Oke Kanjeng, hak-hak lain apa nih yang Kanjeng akan perjuangkan untuk saat ini? Ya, memang di dalam hal Mbak Asti ini kan memang dia ini sudah cukup lelah ya. Tetapi apapun itu, dia tetap mengusahakan. Dalam arti musyawarah tadi gagal. Nah tentu Mbak Asti ini merasa hak-haknya itu yang dia belum dapati. Ya kan? Seperti perusahaan ya, perusahaan PTS ya. Ya, jadi di situ kan almarhum, karena beliau ini kan istri kedua dari bapak suaminya kan, jadi di situ kan sahamnya masih ada 80%. Nah, karena Mbak Asti dulu kebutaannya tentang hukum, jadi dengan ketidaktahuannya dia, nah pada akhirnya saham itu semestinya dia kan harus memiliki saham itu. Nah, sekarang saham 80% itu baik Mbak Asti sendiri, baik anaknya sendiri pun sekarang semua sudah ada sekali namanya Mbak Asti dan anaknya. Nah, inilah dia mencari keadilan. Nah, pada akhirnya ada dugaan RUPS yang pada tanggal 26 Oktober di tahun 2020 itu diduga itu ada keterangan palsu. Nah, akhirnya klien saya melaporkan ke Bareskrim. Nah, kita juga mengharapkan kepada penyidik Bareskrim untuk bisa menindaklanjuti perkara ini agar terang benderang perkara ini untuk unsur-unsur pasal 266. Nah, tentu klien kami ini merasa kecewa berat dalam arti ini kan hak saya gitu loh. Dia mengatakan ini adalah hak saya. Kalau memang bukan hak saya, ya mungkin dia akan melepaskan begitu. Tetapi kan ini merasa hak dan si anak, nah inilah perjuangan seorang ibu yang harus dilakukan oleh Mbak Asti sendiri. Nah, mungkin harta-harta lain, saya menanyakan kepada klien saya, sudah tidak menjadi masalah gitu loh. Cuma yang dia perjuangkan adalah perusahaan ini, yang dia sama sekali tidak mendapatkan itu. Nah, inilah sekarang perjuangannya Mbak Asti untuk mendapatkan haknya sampai hari ini. Belum, memang perjalanan ini, pelaporan ini sudah kita laporkan di Bareskrim. Nah, kita juga berharap agar persoalan ini bisa untuk terselesaikan. Unsur-unsur memang jika ada dugaan tindak pidana, ya sudah kita teruskan, kan demikian. Nah, dalam persoalan ini, bahwa Mbak Asti ini tadi saya kembalikan kepada Mbak Asti sendiri, apa langkah-langkah sikap yang dia harus ambil. Nah, dia tetap sekarang ingin memperjuangkan, terutama untuk anaknya. Ini yang Mbak Asti perjuangkan, bukan untuk semata-mata pribadinya, karena di situ ada anaknya almarhum. Nah, tentu anak ini kan butuh pembiayaan lagi yang sangat besar, yang harus diperjuangkan Mbak Asti ke depannya. Nah, inilah dia harus habis-habisan dia menguras tenaga selama ini. Orang mungkin melihat Mbak Asti tetap enjoy, tapi kalau di rumah dia cengeng, nangis. Ini yang menjadi persoalan kita. Nah, disinilah akhirnya Mbak Asti ini tetap tabah dan tetap sabar. Semoga keadilan ada pada diri klien kami. Nah, jadi yang diperjuangkan sekarang ini adalah di Bareskrim. Nah, mudah-mudahan kami juga tadi juga saya sampaikan kepada
waktu dimediasi, di mana tipu muslihat ataupun kata bohong terhadap klien kami di dalam penggelapan dan penipuan. Nah, ini yang kami pertanyakan. Sekali lagi, semoga kalau unsurnya tidak terpenuhi di Polres Depok, ya kami minta SP3. Hentikan ini, penyidikan ini. Karena ini kan adalah perjuangannya dia, perjuangnya Mbak Asti. Sekali lagi, untuk demi anaknya. Kan yang tadi, tapi kayak dikatakan penggelapan ada atau sepeda juga, jam seperti apa nih Kanjeng? Nah, mungkin Mbak Asti bisa jelas. Yang WhatsApp mediasi. Ya. Tadi disebutkan ada tiga sepeda dan satu Ya. jam tangan. Di mana yang 2 sepeda ini saya tidak mengetahui apa-apa gitu. Barang suami, cuman saya tidak mengetahui posisi tempatnya di mana dan dituangkan dalam akta tersebut dan saya suruh ditandatangan. Untuk jam sepeda yang satunya, sepeda Brompton itu milik pribadi saya sendiri yang dimana semua tahu itu punya saya membelinya dengan sendiri, banyak bukti, ada buktinya juga. Dan satu lagi jam tangan itu milik mutlak suami saya, belinya pun bersama saya pada saat kami menikah. Padahal sepeda itu dia ada bukti pembelian di Surabaya. Dia beli COD, berapa? 60 juta ya? 60 juta. Sama teman saya. Nah itu pun dilaporkan. Nah ini halu di pelapor ini. Ya kan demikian itu. Ada bukti pelaporan. Sedangkan saya tanya Mbak Asti. Mbak Asti ngerti nggak sepeda disebut? Saya mana tahu itu sepeda. Saya tidak sampai sekarang tidak tahu itu sepeda. Begitu juga jam. Nah itu dia bisa buktikan fisiknya apa dia yang melaporkan. Nah ini kami kira mengada-ngada ini laporan ini begitu loh. Ya begitu pemilikannya apa gitu loh. Ya kan? Sedangkan Mbak Asti ini ada juga ya, mungkin dari pemikiran beberapa masyarakat, mungkin pikiran orang bahwa Mbak Asti ini dengan almarhum ini nikasiri, buktikan bahwa dia bukan nikasiri. Ini surat nikahnya. Tahan, Mbak. Ya. Tahan dulu. Ya kan ini surat nikahnya. Ada nikah resmi lagi. Iya nikah resmi nih. Ya kan? Ini bisa tahu tanggal berapa coba? Ya kan? 7 Nah, November coba. 2008. Nah, ini kan nama suaminya. Jadi Mbak Asti ini nikah resmi di negara. Ada juga orang yang mengatakan ya, Mbak Asti ini dikasiri dengan almarhum. Iya kan? Ini faktanya dia nikah resmi. Gitu. Kan kasihan kan, orang nikah resmi dibilang nikah bawah tangan. Nah inilah. Nah ini makanya faktanya bahwa dia nikah resmi, nikah negara. Oh nikah resmi berarti ada diatur juga undang-undang warisnya juga kan? Iya dong, ya kan? Ya, tadi termasuk kembali lagi tentang saham, sebenarnya nilainya berapa tuh saham Kanjeng? Nomor. Saham. Iya kan 80%. Enggak, nilai asetnya katanya 9 miliar, lebih dari 9 miliar. Ya kalau kiraan dugaan kami, menurut klien kami, ini dugaan ya. Jadi sebenarnya rumah sakit itu sampai ratusan miliar harganya. Tapi di appraisal hanya 9 miliar. Nah ini yang informasi yang saya dapat dari klien kami. 300 miliar lebih. Mungkin dengan bangunan, dengan harta bergerak dan tidak bergerak, tanah semua. Ya kan? Nah ini kalau di appraisal 9 miliar kan klien kami dibohongin kan. Kalau seperti itu. Nah ini yang kami dapat masukan dari klien kami seperti itu. Nah inilah yang akan diperjuangkan oleh Mbak Asti sendiri. Itu kan haknya dia. Kan demikian kan? Haknya kan dia kan. Tapi kasihan juga kalau ini berlarut-larut almarhum di alam kubur itu kan kasihan kan. Nah makanya tadi niat Mbak Asti ini untuk RJ tidak disambut oleh anak tirinya tadi. Ya kan tetap mengatakan lanjut, silahkan dia mau melanjut. Ya kan? Tapi kami tetap berpendapat ini adalah perkara perdata. Ini adalah karena ada satu ikatan, ya, satu akta ikatan perdamaian pembagian ahli waris. Nah ini dilaporkan penggelapan dan penipuan. Nah perlu kita ketahui bahwa ini harta bukan miliknya Asti, ini harta bukan miliknya anak tiri. Ini kan harta almarhum. Cuma diserahkan kepada ahli waris. Kan demikian nih. Nah, inilah kami lihat ada unsur perdatanya di sini.
Jadi kenapa harus dibawa ranah pidana? Ya kita uji nanti. Ya kan? Demikian. Oke, ya cukup. Ya. Terima kasih. Banyak. Jelas.